Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriplo. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada PPK, singkatan daripada Pejabat Pembina Kepegawaian. Beda halnya dengan P3K yang kita sebutkan sebelumnya. Kalau P3K ini kan singkatan daripada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, ini P3K ini ibarat kayak kontrak kerja lah. Pegawai kontrak di ASN. Nah, PPK ini tentu yang menjadi landasannya salah satunya adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, itu nanti bisa dilihat ya, PPK ini seperti apa sih? Dan mungkin belum banyak juga yang menjelaskan tentang PPK ini. Nah, fungsinya apa saya membahas di video kali ini? Barangkali rekan-rekan di sini yang berada di tingkat ASN ataupun di masyarakat biasa, ya tidak ada masalah untuk memahami daripada PPK ini, gitu. Ya mungkin kalau keluarganya ada pegawai negeri gitu kan, atau juga P3K, pentinglah untuk mengetahui siapa sosok PPK itu. Apa jangan-jangan misalnya dari beberapa staf atau misalnya di atasnya dia sebagai kepala bidang berhak untuk memecat pegawai negeri. Tentu tidak semua jajaran ASN ini bisa memecat orang sembarangan. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk orang yang ada di pegawai negeri dan juga P3K ya. Kalau untuk honorer dan sebagainya, itu di luar pembahasan daripada konten ini ya. Nah, jadi PPK tugasnya itu adalah dia mengangkat PNS yang baru atau P3K, terus juga dia berhak untuk memindahkan atau memutasi pegawai, terus juga dia berhak untuk memberhentikan atau memecat baik secara hormat maupun tidak hormat, tergantung daripada kesalahannya. Tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Tapi PPK ini dia berhak untuk memberhentikan. Dan yang terakhir adalah pembinaan daripada manajemen ASN. Nah, manajemen ASN ini kan dilakukan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Itu ya. Lantas PPK ini sebenarnya siapa sih? Nah, jadi PPK diberikan kewenangan kepada Presiden sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan apa yang saya sebutkan tadi. Mengangkat, memindahkan, memberhentikan, dan sebagainya. Nah, kepada yang pertama adalah menteri di tingkat kementerian. Nah, menteri-menteri yang ada di tingkat kementerian, dia bisa memberhentikan pegawai yang berada di bawah jajarannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pimpinan tinggi di lembaga pemerintah tapi non kementerian. Nah, barangkali kalau ada rekan-rekan di sini yang lebih expert di bidang PNS, ya nggak apa-apa ya, sharing aja nih, kita sharing aja. Nah, contohnya itu adalah misalnya pimpinan di kejaksaan, kepala kejaksaan, terus juga ada kepala kepolisian, ketua KPK misalnya ya. Terus ketua atau pimpinan di ombudsman. Nah, mereka ini berhak untuk memecat, berhak untuk memindahkan atau memutasi pegawai di bawahnya. Nah, gitu ya. Terus juga ada di Sekretariat Jenderal di lembaga negara. Ya, di Sekretariat Lembaga Negara. Ada juga gubernur. Nah, ini kalau udah masuk provinsi, gubernur. Gubernur dia berhak untuk memecat jajaran di bawahnya. Bagaimana dengan dinas? Nah, dinas-dinas seperti dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, siapa yang berhak memecat? Apakah gubernur berhak untuk memecat? Nah, kalau itu kan udah ada jajarannya sendiri. Untuk dinas-dinas ini kan di bawah
naungan kementerian. Jadi yang berhak untuk memecat adalah menteri. Nah, lantas gubernur ini siapa yang bisa, maksudnya diberikan kewenangan untuk memecat siapa? Ya tentu pegawai-pegawai yang di bawah naungannya. Itu ya. Terus ada wali kota dan juga bupati di tingkat kabupaten. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi, maksudnya posisi-posisi yang saya sebutkan tadi, berhak untuk melakukan tugas PPK. Ya. Mau bagaimanapun, selain daripada orang-orang yang saya sebutkan tadi, dilarang untuk seenaknya memberhentikan, memutasi. Nah, gitu ya. Dan biasanya setiap calon-calon ASN itu diberikan nomor induk nasional. Dengan catatan dia ditetapkan oleh PPK. Nah, saya kira gitu ya. Ini sedikit-sedikit kita membahas mengenai kepegawaian ya. Kepegawaian di lembaga negara. Ya, di tingkat negara. Dan ini masuk ranah disiplin hukum tata negara. Nah, saya kira itu ya. Dan urgensinya adalah ya barangkali kalau ada rekanan atau keluarga atau teman yang berada di tingkat ASN harus mengetahui apa saja yang ada di ASN dan harus mengetahui hak dan kewajiban dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, terus siapa yang memberhentikan ketika menterinya diduga ada pelanggaran? Gubernurnya diduga ada pelanggaran. Nah, jadi yang memberhentikan secara langsung adalah presiden. Ketika gubernur, kementerian, menteri di kementerian atau pimpinan lembaga, ya kan, misalnya kepala kejaksaan atau kepala polisian itu melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka presiden bisa memberhentikan pimpinan tersebut. Ya, kalau misalnya korupsi, ya mungkin secara langsung dibawa ke ranah hukum pidana. Tapi kalau masalah administrasi ini biasanya terkadang ada kepentingan-kepentingan politik yang dimana namanya dia masuk ke pegawaian negara harus melalui sistem merit. Sistem merit itu adalah pekerjaan yang dibebankan oleh pegawai sesuai dengan kapasitas dia. Nah, otomatis sebelum ditetapkan sebagai ASN, mereka harus melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Seperti pendidikan, ujian, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Baru mereka disahkan, ditetapkan, dan ditempatkan ke bidangnya masing-masing. Nah, selain daripada itu ya nggak bisa. Gitu. Terkadang ada juga misalnya dari gubernur, wali kota, memasukkan orang-orang yang dia kenal. Ya, ada unsur nepotismenya misalnya. Memasukkan orang-orang sebagai PNS atau sebagai P3K tanpa prosedur yang dilakukan. Nah, ini termasuk pelanggaran. Ya, pelanggaran administrasi dan presiden harus menindaklanjuti masalah seperti ini. Jadi seperti itu ya. Ini paling nggak kita tahulah alurnya ini seperti apa. Kalau masalah pencucian uang, masalah korupsi, masalah penyalahgunaan wewenang itu kan mungkin udah masuk ke ranah pidana. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya administratif itu bisa dilakukan mekanisme prosedural. Dan mungkin nanti misalnya ditemukan dari pimpinan setiap lembaga negara atau misalnya dari kementerian, ya bisa dilaporkan kepada ombudsman, ya, atau ke KSN, ya. Itulah salah satu upaya untuk menyuarakan ketika misalnya dari pimpinan lembaga negara ini melakukan pelanggaran. Nah, saya kira itu ya. Kali ini memang materinya agak berat sih, tapi ya saya kira nanti waktu demi waktu
kita akan memahami lebih detailnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.